Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang makhluk gaib selain malaikat. Seperti yang pernah kalian pelajari, makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa diraba. Ya, saya ulangi. Makhluk gaib itu artinya makhluk yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan tidak dapat diraba. Di semester yang pertama kemarin, kalian sudah belajar makhluk gaib yang namanya malaikat. Hari ini kita akan belajar makhluk gaib yang lain selain malaikat, yaitu yang dipelajari tentang jin dan setan. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan anak-anak untuk membuka kitabnya halaman 66. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Apa itu jin? Apa itu setan? Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, yaitu jin. Apa artinya jin? Jin artinya tersembunyi atau yang tertutup. Ya. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa yang namanya jin itu tidak bisa dilihat oleh mata, karena sudah jelas tersembunyi atau tertutup. Ya. Nah, jin itu diciptakan dari apa sih, Pak? Ya. Jin itu diciptakan oleh Allah dari nyala api yang panas, atau di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Ma'arij. Saya ulangi ya. Jin diciptakan oleh Allah dari nyala api yang panas, atau dalam Al-Quran disebut Al-Ma'arij, yaitu sesuatu yang menyembur dari api yang berwarna merah, kuning, dan biru. Itulah jin. Jadi jin diciptakan oleh Allah dari nyala api. Apa sih, Pak, tugasnya jin itu, Pak? Tugasnya jin sama seperti manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Ya, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 50. Dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 sudah jelas bahwa tugasnya jin itu sama seperti manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak semuanya, itulah persamaan antara jin dan manusia. Jadi sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana, Pak, sifat-sifatnya jin? Sifat-sifatnya jin dan setan itu sama. Hampir sama, ada yang berubah ya. Kalau jin dan setan ada yang sama sifatnya, ada yang beda sifatnya jin. Sifat jin dan setan antara lain, yang pertama, bisa berubah bentuk seperti menyerupai manusia atau binatang.
Jadi yang namanya jin atau setan bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai binatang atau yang lainnya. Ya. Yang kedua, sifat jin dan setan. Bentuknya bisa menyenangkan atau menakutkan. Kalau jin itu sudah ada yang menyenangkan dan ada yang menakutkan. Nah, bedanya kalau setan ya bentuknya itu selalu menakutkan. Ya. Ya, itu kalau setan. Tapi kalau jin ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan. Yang ketiga, sifatnya jin dan setan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau jin sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, tugasnya sama seperti manusia, punya hati, punya mata, punya telinga, dan lisan. Ya, itulah sifat-sifat jin dan setan. Nah, sekarang setan. Nah, tadi saya sebutkan setan. Apa itu artinya setan? Setan artinya jauh. Saya ulangi ya. Setan artinya jauh. Maksud dari jauh ini, jauh dari petunjuk Allah. Berarti setan itu tidak dapat petunjuk dari Allah. Selalu menjauh. Tersesat. Ya. Tidak ada. Setan yang berbuat baik itu tidak ada. Nah, beda kan dengan jin tadi. Kalau jin ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jelek. Tapi kalau setan selama-lamanya selalu berbuat jahat. Itu namanya setan. Saya ulangi ya. Setan artinya jauh. Jauh dari kebaikan. Ya. Jauh dari petunjuk Allah. Akhirnya tersesat. Nah, dibandingkan dengan jin, tugasnya beda. Kalau jin tadi tugasnya itu beribadah kepada Allah. Tapi kalau setan tugasnya selalu menggoda manusia. Ya, mulai zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti pasti digoda oleh setan. Ya, itu karena setan mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Sehingga tugasnya mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Dan perlu diketahui bahwa setan ini tidak pernah mati, tidak ada yang mati. Matinya nanti kalau hari kiamat. Jadi matinya setan ditangguhkan sampai hari kiamat baru mati. Sehingga jumlah setan tambah banyak. Ya. Setiap hari, setiap tahun akan bertambah banyak setan itu. Kenapa? Karena diberi oleh Allah ketangguhan. Apa itu? Umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Nah, itu adalah setan. Nah, setan itu punya tentara yang sangat banyak. Makanya, karena setan jumlahnya sangat banyak, kita harus sering-sering mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak dapat digoda oleh setan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca ta'awud, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu cara kita supaya tidak diganggu oleh setan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.